Dewa Obat Terkuat, Bab 479. Su Liang. Xiao Dao sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah partner penting saat ini. Tunggu di sini. Itu tentang urusan Ye, jadi Xiao Dao tidak berani gegabah dan segera masuk ke rumah untuk memberitahu Li Qi. Segera, Li Qi keluar. Ketika dia melihat itu adalah Zhou Fei, dia langsung bertanya, "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Selamatkan Su Liang," Zhou Fei berkata. Dia ditangkap oleh anak buah Yang Su. Li Qi dan Xiao Dao saling berpandangan. Su Liang ditangkap oleh Yang Su. Mengapa Yang Su menangkap Su Liang? Yang Su sekarang punya uang dan orang, tapi dia masih ditekan oleh keluarga Yemu. Dia pasti akan melampiaskan amarahnya dan mengambil kembali jalur produksi itu untuk memutus saluran pasokanmu. Zhou Fei berkata, jika sesuatu terjadi pada Su Liang, keluarga Yemu juga akan menderita kerugian besar. Tolong selamatkan orang-orang secepatnya. Dia cemas, mengetahui bahwa jika itu hanya karena Su Liang, orang-orang di keluarga Ye mungkin tidak akan memperhatikannya, tapi itu terkait dengan kepentingan mereka sendiri, jadi apakah mereka tidak peduli? Jika kamu menunda lebih lama lagi, itu akan terlambat. Zhou Fei berteriak dengan cemas. Apakah kamu tahu kemana dia dibawa? Xiao Dao bertanya. Tidak tahu. Zhou Fei menggelengkan kepalanya, tapi saya mengambil foto nomor plat mereka. Dia segera mengeluarkan ponselnya, bersyukur dia bereaksi cukup cepat. Panggil saudara Yi, kata Li Qi. Dia tidak pandai dalam hal semacam ini dan tidak tahu bagaimana melakukannya. Biarkan Lin Yi menanganinya dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Xiao Dao mengangguk dan segera menelepon Lin Yi untuk memberitahukan kejadian tersebut. Dia juga mengirimkan foto plat nomornya. Pada saat yang sama, dia meninggalkan beberapa orang untuk melindungi Li Qi dan berangkat menemui Lin Yi. Lin Yi masih berbelanja dengan Ye Xihan ketika dia menerima telepon. Bukankah seharusnya Su Liang disalib dan tinggal di sana selama 3-5 tahun? Tampaknya Zhou Fei benar-benar tersentuh oleh perasaan yang nyata. Ada yang harus dilakukan. Ye Xihan sedang bermain dengan mesin cakar. Dia berbalik dan menatap Lin Yi, jika ada yang harus kamu lakukan, pergilah dan sibuklah. Aku akan pergi dan bermain dengan Sister Yuzen. Suatu, Lin Yi berkata, aku akan mengurusnya dulu dan menjemputmu nanti. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Ye Xihan berpikir sejenak, dan mungkin lebih menyenangkan mengikuti Lin Yi. Berjalan, Lin Yi tidak banyak bicara dan pergi bersama Ye Xihan. Dia pertama kali menelepon Chen Gang dan meminta Chen Gang menggunakan koneksinya untuk menemukan keberadaan mobil tersebut, dan kemudian segera bertemu dengan Xiao Dao dan yang lainnya. Chen Gang datang membawa berita. Mobil ini pergi ke pinggiran kota. Saya melihat peta satelit. Ada pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Pabrik itu diakuisisi oleh Yang Su sebelumnya. Mereka seharusnya ada di sana. Xiao Dao itu dapat melakukan banyak hal dengan sangat cepat sekarang. Lin Yi mengangguk, tidak terburu-buru. Dia memandang Zhou Fei, yang sedang duduk di sana dan menjadi pucat karena gugup. Apakah kamu tidak membencinya? Mengapa kamu menyelamatkan bajingan seperti itu? Bajingan, Ye Xihan menajamkan telinganya. Dia paling suka mendengar gosip semacam ini. Melihat Zhou Fei cantik dan anggun, dia tidak menyangka dia akan tertipu oleh bajingan. Aku memang mencintainya. Zhou Fei menghela nafas. Aku juga membencinya, tapi mungkin aku lebih mencintainya daripada membencinya. Dia telah memberi saya banyak hal dan mengajari saya banyak hal. Selamatkan dia sekali dan kita seimbang. Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti berbicara dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lin Yi tidak bertanya lagi. Masalah emosional berbeda untuk setiap orang dan tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, Ye Xihan sedikit penasaran dan sudah membayangkan drama emosional perkotaan di benaknya. Mobil itu segera melaju ke pinggiran kota dan melihat sebuah bangunan pabrik yang ditinggalkan di kejauhan. Kalian tetap di dalam mobil dan tidak keluar. Lin Yi meminta Xiao Dao untuk menghentikan mobilnya, meninggalkan kedua orang itu di sini untuk menonton. Kemudian dia keluar dari mobil, membawa Xiao Dao dan berjalan menuju pabrik. Sekarang, di dalam pabrik, tubuh Su Liang dipenuhi memar dan lebam. Ada beberapa bekas tamparan berwarna merah cerah di wajahnya, yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga memalukan. Aku benar-benar meremehkanmu. Yang Su memuji, saya tidak menyangka Tuan Su berkemauan keras. Saya mengaguminya. Saya mengaguminya. Ada darah mengalir dari sudut mulut Su Liang, tubuhnya gemetar dan dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh saja aku. Dia tersentak, sudah kubilang, kamu tidak akan mendapatkan apapun dariku. Biarpun aku tidak punya apa-apa, aku pasti akan meremehkan sampah sepertimu. Yang Supi tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka Su Liang akan begitu tangguh. Bahkan jika dia dipukuli seperti ini, dia tetap tidak mau menundukkan kepalanya dan menyerah berani membunuhnya.
Apakah menurutmu selama kamu tidak menyerahkan lini produksi Wansheng, aku tidak akan berani membunuhmu? Nada suaranya tiba-tiba berubah dingin, kamu salah. Saya tidak harus menginginkannya, tetapi saya harus mengungkapkan nada ini. Yang Su melambai, dan dua orang kuat segera melangkah maju dan melepaskan rantai besi dari tangan dan kaki Su Liang. Tanpa menunggu reaksi Su Liang, mereka mengikat kembali rantai besi itu dan menghubungkannya ke batu yang telah disiapkan di dekatnya dermaga. Su Liang tiba-tiba panik. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia berteriak dengan panik, apa yang akan kamu lakukan? Apakah mereka akan menenggelamkan diri ke dalam kolam dan memberi makan ikan? Yang Su terlalu malas untuk memperhatikan dan melambai kepada beberapa orang untuk melanjutkan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan jalur produksi itu dari Su Liang, dia tetap harus dibunuh, jika tidak, dia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia menghabiskan banyak waktu dengan Su Liang, tetapi tidak berhasil. Hal ini membuat semua orang di kelompok meragukan kemampuannya. Jika dia tidak melunasi hutang ini dengan Su Liang, dengan siapa dia akan melunasinya? Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, Su Liang berteriak, tapi bagaimana dia bisa melarikan diri dari orang kuat itu? Melihat rantai besi di tangan dan kakinya diikat ke dermaga batu, selama mereka melemparkan dia dan dermaga batu itu ke dalam kolam ikan, dia pasti akan mati. Seluruh wajahnya tidak berdarah, kakinya melemah, dan bayangan dirinya tenggelam terlintas di benaknya, dan dia langsung merasa tercekik. Boom! Boom, boom. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Ekspresi Yang Su berubah dan dia berbalik untuk melihat ke arah pintu besi, siapa di luar. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang yang dia bawa semuanya ada di gudang, dan tidak ada orang di luar sama sekali. Pergilah dan lihat, Yang Su memerintahkan. Seorang pria kuat segera berjalan mendekat, membuka pintu besi dan keluar tanpa berbicara. Ledakan, terdengar suara keras, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di pintu besi, berubah bentuk dan tenggelam ke dalam. Persis sama dengan orang kuat yang baru saja keluar. Mata Yang Su menyipit dan suaranya menjadi lebih dingin. Dia melambai dan melihat 3 atau 4 orang kuat mengambil batang besi dan berjalan menuju pintu besi. Dia tidak menyangka seseorang akan menemukannya di sini. Apakah itu Zhou Fei? Dia seorang wanita. Apakah dia berani datang atau tidak adalah satu hal. Sebelum Yang Su dapat berbicara, ada 3 suara teredam lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 garis lagi di pintu besi, salah satunya retak karena kepalanya terbentur. Siapa? Yang Su berteriak dengan marah, beraninya kamu datang ke sini untuk mencari masalah. Apakah kamu ingin mati? 5 atau 6 orang di belakangnya segera menjadi waspada, bertukar pandang satu sama lain, menunjukkan ekspresi garang di wajah mereka, dan mengelilinginya dari semua sisi menuju pintu besi. Bab 480. Mereka bersandar di balik pintu besi, memberi isyarat, dan siap membuka pintu besi dan mengambil tindakan. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, tiba-tiba, dengan suara keras, seluruh pintu besi itu roboh, menjatuhkan mereka ke tanah. Satu kaki, injak pintu besi itu. Ini cukup hidup. Lin Yi melambaikan tangannya untuk membubarkan debu yang berterbangan, mendongak dan berkata, kebetulan sekali, Tuan Yang juga ada di sini. Apakah kamu dari keluarga Ye? Yang Su sedikit mengernyit dan melirik ke beberapa orang yang terdesak di bawah pintu besi, tidak bisa bergerak, dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Dia telah membawa beberapa orang ini, dan mereka dianggap sebagai bawahannya, dan mereka memiliki keterampilan yang baik, tetapi pada saat ini, tidak satupun dari mereka yang masih dapat berdiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Su berkata dengan dingin. Bukankah sudah jelas? Lin Yi menunjuk ke arah Su Liang, yang sedang duduk di tanah dengan mata kusam dan penuh ketakutan, bahwa dia pergi. Kamu tidak bisa mengambil orang yang kuinginkan. Yang Su berkata dengan sengit. Lin Yi tersenyum, dan dia melompat 2 kali ke pintu besi. Beberapa orang yang terdesak di bawah tiba-tiba berteriak berulang kali, seolah-olah mereka sedang ditekan oleh gunung. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kata kasar yang Su Fang dan langsung berjalan ke arah Su Liang. Tuan Su, saya ingin membawa Anda pergi, maukah Anda pergi? Ayo pergi, aku pergi. Su Liang hampir menangis dan mengangguk berulang kali, tolong bawa aku pergi. Lin mengangguk, menjentikkan jarinya, dan jarum udara mengenai rantai besi itu. Dengan sekejap, rantai besi itu langsung putus dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Su Liang tercengang, trik ajaib macam apa ini? Yang Su juga terkejut dan mengira dia salah melihatnya. Bagaimana Lin Yi melakukannya, sehingga dia bisa memutuskan rantai besi dengan menjentikkan jarinya. Jangan pergi. Melihat Lin Yi membawa pergi Su Liang, dia buru-buru berteriak, tapi Lin Yi mengabaikannya sama sekali. Yang Su sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Anak buahnya masih berada di bawah pintu besi. Alangkah baiknya jika mereka bisa keluar hidup-hidup. Anda, Tuan Ye,
Pasti musuh teknologi medis Heiyun kami, bukan? Dia menarik napas dalam-dalam dan mencibir, ini keputusan yang salah. Lin Yi berhenti dan kembali menatap Yang Su, seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam, seperti pisau, langsung menusuk jantung Yang Su. Yang Su hanya merasa hatinya bergetar ketika Lin Yi memandangnya seperti ini. Kami tidak punya niat menjadi musuhmu. Lin Yi berkata. Mendengar ini, Yang Su menghela nafas lega. Tampaknya Lin Yi masih memiliki kesadaran diri dan tahu bahwa keluarga Ye saja tidak cukup untuk menjadi musuh teknologi medis Heiyun. Mereka menyesal dan takut, tapi sudah terlambat. Di mataku. Namun, Lin Yi melanjutkan, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Setelah mengatakan itu, Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, menepuk bahu Su Liang dan langsung membawanya pergi. Yang Su hanya merasa seluruh tubuhnya terkejut, seolah-olah dia disambar petir. Dia mendengar nada menghina Lin Yi. Itu adalah ketidakpedulian seperti itu, benar-benar sombong, dan tidak menganggapnya serius dan teknologi medis Heiyun semua. Ini bukanlah kata-kata kasar yang megah, tatapan menghina itu langsung menembus jauh ke dalam hatinya. Beraninya dia, melihat Lin Yi pergi bersama Su Liang, Yang Su membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Mereka keluar, di dalam mobil, Ye Xihan melihat Lin keluar dan langsung berteriak. Zhou Fei segera keluar dari mobil dan berlari dengan cepat. Melihat Su Liang penuh luka, dia berhasil tersenyum, tetapi matanya sudah merah. Apakah kamu baik-baik saja? Su Liang sedikit terkejut, dia tidak menyangka Zhou Fei lah yang mengundang Lin Yi dan yang lainnya untuk menyelamatkannya. Bukankah dia membenci dirinya sendiri? Bukankah dia berharap dia mati, atau bahkan memasukkan dirinya ke penjara? Bagus, dia hanya menjawab dengan dua kata, tidak bertanya lagi, dan tidak tahu bagaimana cara bertanya. Tidak apa-apa, Zhou Fei mengangguk, jangan terlalu banyak berpikir, aku juga membencimu, tapi sekarang, kita seimbang. Suasananya agak aneh. Ye Xihan sedang berbaring di pintu mobil, memperhatikan dua orang mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dia mengerti, dan plot baru sedang berlangsung di kepala kecilnya. Masuk ke dalam mobil dan ayo pergi. Lin Yi tidak tertarik mendengar apa yang mereka katakan dan meminta mereka masuk ke dalam mobil. Sepanjang jalan, Su Liang dan Zhou Fei tidak berbicara atau bahkan saling memandang, seolah-olah mereka hanya orang asing. Untungnya, Ye Xihan menajamkan telinganya untuk mendengar gosip, tetapi tidak mendengar apapun. Ketika mereka tiba di kota, Zhou Fei hendak turun dari mobil, dan Su Liang berbicara. Jangan tinggalkan Shanghai dulu. Tanpa basa-basi lagi, setelah selesai berbicara, dia mengikuti Lin Yi dan yang lainnya kembali ke hotel. Saking terlukanya, ia tidak berani pulang karena takut keluarganya khawatir. Lin Yi meminta pisaunya untuk mengobati luka Su Liang sebentar. Setelah merawat lukanya, Su Liang memakan sesuatu dan merasa bahwa dia akhirnya hidup. Dia tidak menyangka akan menderita hal seperti itu dan hampir mati di kolam ikan di hutan belantara. Tuan Lin, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Setelah Su Liang tenang, dia berbicara. Aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu. Lin Yi berkata langsung tanpa menyangkalnya. Dia tidak punya alasan untuk mengambil tindakan demi Zhou Fei atau Su Liang, dia hanya tidak ingin Ye, yang berada pada saat kritis, terpengaruh. Jadi begitu, Su Liang mengangguk, apapun alasannya, kamu menyelamatkan hidupku. Aku, Su Liang, bukan orang baik, tapi aku tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Saya ingin berbisnis dengan Tuan Ye. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Oh, Lin Yi tertawa dan berkata, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan bersama? Jalur produksi tersebut sudah digunakan di Yes. Meskipun hanya disewakan, ini adalah kepintaran Li Qi, lagi pula, mereka akan menjelajahi pasar di tempat lain, jadi yang terbaik adalah melakukan perjalanan dengan ringan. Saya ingin menjual seluruh perusahaan farmasi Wansheng kepada Ye. Su Liang menarik napas dalam-dalam. Sangat sulit baginya untuk membuat keputusan seperti itu, tetapi setelah mengalami ini, dia juga tahu bahwa dalam pertarungan antara kekuatan besar, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Tentu saja, saya tahu bahwa jalur produksi itu sudah digunakan oleh Ye. Tidak ada bedanya apakah kita mengakuisisi seluruh perusahaan atau tidak. Masuknya Yip ke pasar Shanghai mudah, tanpa beban peralatan dan pabrik, dan akan mudah untuk keluar di masa depan. Saya tahu semua ini, tetapi jalur produksi ini adalah kerja keras dalam hidup saya. Saya telah bekerja keras sejak lama untuk mendapatkannya. Saya tidak ingin melihatnya hancur. Su Liang sedikit bersemangat, saya tidak dapat mengendalikannya lagi, tetapi jika itu tetap berada di tangan Anda, Nyonya Ye, saya akan yakin. Saya tidak ingin harga yang mahal. Jika Anda memberi saya sejumlah uang, 10 juta, seluruh perusahaan farmasi Wansheng akan diberikan kepada Anda. 10 juta, Li Qi,
yang berdiri di samping, sangat terkejut. Total harga sewa jalur produksi itu adalah 10 juta. Bagaimana dia bisa menjual perusahaan dengan valuasi minimal 200 juta seharga 10 juta? Su Liang, ini hanyalah penjualan murah. Bersambung.